Tes 1 2. Selamat pagi, sore, siang, malam Subreker kaum review. Sebelumnya Mimin mau minta maaf karena belum bisa menuhin permintaan teman-teman Subreker yang durasinya dipanjangin. Min, panjangin durasinya Min. Durasinya panjangin dong. Min, tolong dong Min. 20 menitan kek. Min, tolong 1 jam plus dong. Bacot ente keterlaluan ente. Ibarat kate nih ya. Mimin gawe sendirian. Duit belum ada dari YouTube ini. Mana ngajuin monet ditolak mulu, kena konten berulang lah. Entah ini lanjut apa enggak ini channel. Hobi sih hobi, tapi kalau nggak ada yang buat semangat ini ya capek juga. Apalagi ini menyederhanakan bahasa manhwa biar mudah dipahamin, lumayan guys, pening. Jadi walaupun nggak panjang durasinya, yang penting rajin upload ya nggak. Tenang aja, Mimin nggak minta beliin kopi karena memang hobi aja. Tapi kalau maksa ya tetap aja Mimin tolak. Udah ya, langsung aja ke ceritanya. Aku Bukan Dewa part 4. Linji berpikir, tidak heran dia dicampakkan oleh bajingan itu. Ini tidak bisa berlanjut. Bagaimana jika memberinya putaran penyembuhan jiwa lainnya? Kelihatannya aku sudah mendapatkan kepercayaannya dengan sesi penyembuhan jiwa yang terakhir kali. Itu kenapa dia datang untuk meminta bantuanku lagi. Kalau aku bisa melakukan sesuatu yang lebih, aku pasti akan mendapatkan pelanggan baru darinya. Setelah beberapa saat terdiam dan merencanakan sesuatu, Linji akhirnya berkata pada Neng Jisoo, "Maaf, aku akan berhenti membuat lelucon. Aku tidak baik dalam hal itu. Kembali ke urusan kita. Kalau kau ingin mengatakan sesuatu, katakan saja. Aku akan melakukan yang terbaik untuk membantu." Bagus, kelihatannya dia sudah memaafkan kesalahanku. Aku perlu lebih berhati-hati dari sekarang, ucap Neng Jisoo dalam hatinya. Maaf mengganggumu tuan. Tolong rekomendasikan buku yang cocok untukku. Tekadku terlalu lemah, jawab Neng Jisoo. Linji menjawab permintaan Neng Jisoo. Tentu, dalam kasus ini biar kupikirkan dulu. Sambil mencari-cari buku yang cocok untuk Neng Jisoo, dengan pengetahuan Linji yang sangat pede, dia berpikir, kegelisahan Neng Jisoo dikarenakan masalah antara Neng Jisoo dan anak buahnya tadi. Aku hanya pergi kurang dari 5 menit, tapi kenapa dia bertingkah seperti jiwanya terpukul? Apa itu karena kepergian mendadak bawahannya? Dengan spekulasi Linji dan pengetahuan sok taunya itu, Linji dengan pede menasehati Nona Jisoo. Nona Jisoo, bawahanmu itu, dia tidak terlihat benar. Jangan terlalu percaya pada kesetiaan. Sontak Neng Jisoo terkejut dan berkata dalam hatinya, bagaimana bisa? Rian telah disegel tanda kesetiaan oleh penyihir putih, dan segel kesetiaan bisa dirusak oleh penulisnya. Sedangkan penulis segel kesetiaan adalah penyihir dari keluargaku dan didukung oleh ayahku, yaitu Haywood. Mungkinkah Haywood yang rusak? Setelah berpikir, Neng Jisoo langsung bertanya kepada Linji, bagaimana ini bisa terjadi? Kalau begitu, siapa yang harus kupercaya? Dirimu sendiri. Kau hanya bisa mengandalkan diri sendiri. Manusia itu bajingan. Tidak peduli apa yang kau lakukan, kau tidak bisa mengungkapkan hati seorang sepenuhnya. Saat kau menjadi sekeras baja, tidak akan ada yang bisa mengalahkanmu. Bacalah mahakarya ini sangat bagus untukmu. Harta tersayang seorang pria adalah hidup, ucap Linji sambil memberikan buku. Terlihat Neng Jisoo hanya terdiam. Dengan dipenuhi rasa bimbang, dia mengambil buku dan berpamitan pulang langsung tanpa basa-basi. Setelah di luar toko dan diiringi hujan dengan badai cuaca yang suram, Neng Jisoo menghentikan langkahnya. Dia melamun dan mengingat perkataan Linji. Kau memiliki takdirmu sendiri. Di saat yang bersamaan dia melihat buku yang diberikan Linji dengan judul Wheel of Steel. Saat dibuka, nampak cahaya yang sangat menyilaukan dari buku itu, dan Neng Jisoo sepertinya mendapatkan kekuatan yang nampak seperti mata yang bisa melihat
Reka adegan ulang detik-detik sebelum Rian mati dimakan gargoyle. Neng Jisoo melihat tanda kesetiaan di leher Rian memang benar telah rusak. Saat itu dia percaya bahwa tidak ada yang bisa dipercayainya, walaupun itu keluarga. Rasa kagum Neng Jisoo kepada Linji bertambah. Akhirnya aku memiliki kesempatan untuk menerobos Peniki. Kepuasan yang hampir meluap. Tuan Lin memberiku kehidupan kedua. Apa dia mencoba membangunkan kekuatannya di antara para hunter? Dia membantuku dan para hunter berkembang secara perlahan. Mulai sekarang, aku bersumpah dengan kesetiaan mutlak untuk diperintah dan keinginanmu. Tubuhku dan semuanya bisa kau gunakan dan menjadi milikmu sepenuhnya, Tuan Linji. Aku tidak akan mengecewakanmu, ucap Nona Jisoo yang bersumpah pada dirinya setia kepada Linji di tengah hujan deras. Linji yang dari dalam toko melihat Neng Jisoo terheran-heran, dikarenakan dia membawang payungnya dan menghadap ke toko buku sambil memberi hormat dan mengeluarkan darah di hidungnya, lalu pergi begitu saja. Dia masih di sini. Dan kenapa tiba-tiba mimisan? Gadis itu setelah dicampakkan oleh bajingan, dia jadi sering berkunjung ke toko bukuku. Mungkinkah dia? Tidak. Aku tidak bisa memiliki pikiran kotor seperti itu. Dia itu nona yang super kaya. Bagaimana dia bisa menyukai seorang sepertiku? Hahaha, Linji itu, si Neng Jisoo itu bukan lagi menyukai, tapi udah bersumpah jiwa raganya bisa didapetin sama si Linji. Ayo, siapa yang mau jadi Linji nih? Modal congor aja, orang udah anggap overpower. Scene berpindah, terlihat Joseph sedang melihat kertas yang kita sudah tahu di episode sebelumnya. Itu adalah data diri dari Linji. Joseph memang mau mencari toko buku Linji, sekarang sudah di depan toko buku. Dan dia menyangka tokonya itu tempat berkumpul para penyihir hitam yang memang sangat dibenci para pahlawan. Capek ngoceh bau enggak? Ini bonus aja lah anggap. Aduh, sampai lupa Mimin ngasih tahu. Buat yang baru nonton jangan lupa subrek Mimin. Oke kawan. Oke subreker. Tinggalin jejak juga di kolom komentar sama di like-nya. Oke. Jangan lupa loh itu penting juga itu. Makasih.